Halo guys, welcome back. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah kasus yang menurut gue pribadi, kasus ini adalah salah satu kasus paling mengerikan yang pernah gue bahas sejauh ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai bahas kasusnya. Di tahun 1986, ada seorang pria bernama Thomas Hawks, atau kita sebut saja Tom, yang berusia 39 tahun. Tom ini baru saja bercerai dengan istrinya, dan dia tinggal dengan dua orang putranya yang sudah berusia remaja. Nah, jadi suatu ketika Tom ini sedang makan malam bersama dengan kedua putranya di salah satu restoran yang ada di sekitar rumahnya di daerah California. Di sana, dia salvok dengan sesosok wanita yang menurutnya sangat cantik dan elegan. Si Tom ini terus memandangi wanita itu, hingga akhirnya sang wanita ini pun sadar kalau dia itu sedang dipandangi oleh Tom. Nah, karena Tom ini termasuk seorang duda yang keren dengan tubuh yang kekar dan juga brewok yang macho, maka sang wanita yang bernama Jackie itu pun juga tertarik kepada Tom. Si Tom ini lalu menghampiri Jackie, yang ternyata adalah seorang wanita yang masih single dan berusia 29 tahun. Mereka pun mulai pacaran selama 3 tahun, hingga akhirnya di tahun 1989, Tom dan Jackie pun menikah dan hidup bahagia. Nah, sebelum menikah, Jackie ini udah sempat bilang ke Tom kalau dia tuh dulu pernah mengalami sebuah kecelakaan, dan dokter juga sudah memvonis dia itu nggak bakalan bisa punya keturunan. Tapi ya Tom saat itu nggak merasa keberatan sama sekali dan menerima Jackie apa adanya. Dan Jackie juga merasa senang karena dia akhirnya bisa merasakan menjadi seorang ibu bagi anak-anak tirinya, alias anaknya si Tom. Selama bertahun-tahun, Jackie telah mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang baik bagi kedua putra tirinya. Hingga akhirnya kedua putranya itu pun sudah beranjak dewasa dan memutuskan untuk bekerja di kota lain. Sehingga kedua orang tuanya pun sempat merasa sedikit kehilangan, khususnya Jackie yang merasa sangat kesepian karena dia memang sangat dekat dengan kedua putra mereka. Alhasil, Tom pun berinisiatif untuk menjual rumah mereka dan menggunakan seluruh sisa tabungannya untuk membeli sebuah kapal yak dan menikmati masa tua mereka dengan santai sambil berlayar di pinggiran tepi pantai California. Nah, jadi Tom ini membeli sebuah kapal yacht bekas di tahun 2002 dengan harga yang lumayan murah. Kemudian dia dan istrinya pun mempoles dan merenovasi kapal itu sehingga terlihat sangat bagus dan nyaman. Nah, setelah hidup santai selama 2 tahun, akhirnya pada tahun 2004, salah satu putra mereka memberitahu sebuah kabar gembira bahwa kulit manggis kini ada ekstraknya. Kalau Tom dan Jackie sebentar lagi akan menjadi kakek dan nenek. Jackie yang sangat senang dengan anak kecil langsung merasa bahagia dan meminta kepada suaminya, Tom, untuk menjual lagi kapal ini karena mereka harus tinggal di daratan supaya bisa lebih dekat dengan cucu pertama mereka. Nah, alhasil di bulan November di tahun 2004, Tom pun memasangkan iklan di beberapa majalah untuk menjual kapal yacht mereka dengan harga $500,000. Gak butuh waktu lama, sepasang suami istri pun langsung menelepon Tom dan bilang kalau mereka itu udah menabung sekian lama untuk membeli sebuah kapal yacht dan mereka tertarik dengan kapal yacht milik Tom. Tom dan Jackie yang kesenangan langsung ngabarin ke putra mereka dan bilang kalau mereka udah dapet calon pembeli dan bakalan segera deal dalam beberapa hari ke depan. Tapi setelah beberapa hari, Tom dan Jackie mendadak menghilang dan tidak bisa dihubungi oleh kedua putranya. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang luar biasa karena Tom dan Jackie adalah tipikal orang tua yang selalu menghubungi lebih dulu. Atau minimal mereka itu pasti selalu menelepon balik kalau ada panggilan yang tidak terjawab dari kedua putranya. Tapi kali ini Tom dan Jackie itu sama sekali nggak ada kabar, sehingga kedua putranya pun langsung melapor kepada paman mereka alias adik dari Tom yang bernama Jim. Jim ini adalah seorang pensiunan kepala polisi di California. Jadi begitu dia mendengar kabar ini, dia langsung naik ke mobilnya dan berangkat menuju ke Newport Beach, tempat di mana kapal yacht Tom bersandar. Jim datang dengan ditemani oleh seorang teman, di mana ketika mereka sampai di dermaga, ternyata kapal yacht milik Tom masih ada di sana. Saat itu Jim berpikir, apa mungkin transaksi itu masih belum selesai, makanya kapal itu masih ada di sini. Tapi ketika Jim naik ke kapal untuk memastikan keberadaan Tom dan Jackie, ternyata nggak ada siapa-siapa di dalam kapal itu. Setelah berkeliling memeriksa seluruh isi kapal, Jim menemukan beberapa hal yang menurutnya bukanlah tipikal dari Tom dan Jackie yang dia kenal. Pertama, tali di sisi kapal terlihat sangat berantakan, karena Tom menurutnya adalah tipikal orang yang sangat menjaga kerapian kapalnya. Kedua, terpal di ruang kemudi yang terlihat bergeser dan tidak dirapikan. Dan ketiga, ada beberapa handuk kotor yang terlihat digantung sembarangan. Semua hal itu dianggap oleh Jim sebagai sebuah keanehan, karena Tom yang dia kenal tidak mungkin meninggalkan kapal dalam kondisi berantakan seperti itu.
Karena hari sudah mulai gelap, Jim pun mengeluarkan sebuah kartu nama dan menuliskan pesan kepada pemilik baru untuk menghubunginya ke nomor ini. Di situ dia menuliskan, kakak ipar saya baru saja menjual kapalnya ini dan mereka sekarang menghilang. Tolong segera hubungi saya ke nomor ini. Nah, beberapa jam setelah Jim pergi, telepon miliknya langsung berdering yang ternyata berasal dari seorang wanita muda berusia 21 tahun yang bernama Jennifer DeLeon. Jennifer bilang ke Jim kalau dia menemukan kartu nama Jim di dalam kapal yacht miliknya. Dan benar, dia dan suaminya baru saja membeli kapal itu dari Tom dan Jackie. Tapi sama seperti Jim, Jennifer mengaku kalau dia juga merasa kesulitan menghubungi Tom karena dia memang punya beberapa pertanyaan tentang kemudi kapal. Selain itu ada beberapa barang pribadi milik Tom dan Jackie yang tertinggal di dalam lemari kapal yacht, sehingga mereka juga berusaha untuk mengembalikan barang-barang itu kepada Tom dan Jackie. Intinya sama seperti Jim, Jennifer sebenarnya juga lagi nyariin Tom, tapi mereka sama sekali nggak bisa dihubungi lagi. Jim lalu nanya, kapan terakhir kali kamu atau suamimu melihat Tom ataupun Jackie? Dan Jennifer pun menjawab bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah ketika mereka menyelesaikan transaksi itu. Jennifer mengatakan kalau setelah suaminya memberikan koper berisi uang kepada Tom dan Jackie, kedua orang itu langsung naik ke dalam mobil mereka dan pergi entah kemana. Jim lalu nanya, kira-kira kamu tahu nggak kemana kedua orang itu pergi? Tapi Jennifer menjawab kalau dia nggak tahu karena mereka emang tidak mengobrol tentang hal pribadi dan hanya mengobrol tentang urusan transaksi kapal ini saja. Tapi Jennifer sempat mendengar percakapan antara Tom dengan istrinya, Jackie, di mana Tom ini bilang kalau dia tuh pengen beli rumah di Meksiko yang berbatasan langsung dengan Arizona, tempat di mana putra-putranya itu tinggal. Kemudian Jim pun berterima kasih kepada Jennifer dan meminta tolong kepada Jennifer untuk mengabarinya apabila dia mengetahui keberadaan Tom dan Jackie. Begitu pula Jennifer yang meminta kepada Jim untuk mengabarinya juga apabila telah mengetahui keberadaan dari Tom dan Jackie. Setelah menutup panggilan telepon itu, Jim teringat kalau ada seorang wanita yang sepertinya tahu di mana keberadaan Tom dan Jackie. Wanita itu adalah Patricia, seorang akuntan yang direkrut oleh Tom dan Jackie untuk mengurus keuangan mereka. Khususnya ketika Tom dan Jackie sedang berada di tengah laut dengan sinyal internet yang terbatas, maka si Patricia inilah yang diminta tolong untuk mengurus semua tagihan dan membayar pajak-pajak mereka. Nah, hal pertama yang Jim tanyakan kepada Patricia adalah, "Hey, apakah kamu pernah berkomunikasi dengan Tom dan Jackie dalam beberapa hari terakhir?" Yang mana dijawab tidak oleh Patricia. Kemudian Jim pun menjelaskan semua situasinya kepada Patricia dan bertanya, "Coba kamu cek apakah Tom ada menyetor uang dalam jumlah besar ke salah satu rekeningnya ataupun istrinya. Karena beberapa hari lalu Tom baru saja menjual kapal yacht mereka dan menerima sejumlah uang cash dalam jumlah yang sangat besar." Kemudian setelah dicek, Patricia lalu bilang kalau tidak ada uang yang masuk di dalam semua rekening Tom maupun Jackie. Selama beberapa menit, Jim dan Patricia sama-sama berpikir dan mencoba mencari tahu kenapa Tom dan Jackie tidak menyetorkan uang sebesar itu ke dalam rekening mereka. Pasti ada hal yang tidak beres. Alhasil, Jim yang memang sudah sangat khawatir itu pun langsung segera menelepon pihak kepolisian Newport Beach di California untuk mendaftarkan hilangnya Tom dan Jackie Hawks. Dan hal pertama yang dilakukan oleh polisi dalam kasus ini adalah dengan mengorek keterangan dari pasangan muda pemilik baru dari kapal yacht Tom, yaitu Skyler DeLeon dan istrinya Jennifer. Setelah ditelusuri oleh polisi, ternyata Skyler yang saat itu berusia 25 tahun adalah seorang mantan narapidana yang pernah dipenjara atas kasus perampokan bersenjata. Jadi secara otomatis alarm polisi pun langsung menyala dan penyelidikan pun berpusat kepada keluarga dari DeLeons ini, yang sekaligus sebagai orang terakhir yang melihat Tom dan Jackie. Skyler pun lalu dipanggil untuk datang dan memberikan keterangannya di kantor polisi. Di sana dia diminta untuk menjelaskan bagaimana interaksi terakhir antara dia dengan Tom dan Jackie, yang mana Skyler itu sangat-sangat kooperatif dan bercerita kepada polisi bahwa awalnya dia melihat iklan kapal yacht milik Tom di sebuah majalah dan langsung menghubungi ke nomor yang tertera di sana. Nah, setelah mereka berbincang di telepon, beberapa hari kemudian, dia dan Tom pun bertemu untuk melakukan test drive kapal itu. Dan setelah test drive itu selesai, dia berkata kepada Tom bahwa dia sangat suka dengan kapal yacht ini dan akan segera menyelesaikan pembayarannya. Kemudian pada tanggal 15 November di tahun 2004, Skyler pun datang bersama dengan anak dan juga istrinya Jennifer yang sedang hamil ke dermaga untuk melakukan pembayaran kepada Tom dan Jackie. Tidak lupa Skyler mengajak seorang notaris dan juga seorang temannya untuk menemani dia sekaligus menjadi saksi dalam transaksi itu.
Kemudian setelah mereka bertemu, Skyler pun langsung menyerahkan sebuah koper berisi uang kepada Tom, yang mana koper itu lalu diserahkan oleh Tom kepada istrinya, Jackie. Kemudian Tom pun segera menandatangani beberapa dokumen penjualan bersama dengan sang notaris. Kemudian setelah semuanya beres, Tom dan istrinya langsung naik ke mobil mereka dan segera pergi dari sana. Tapi ketika polisi bertanya kepada Skyler, dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli sebuah kapal yacht? Skyler pun bercerita bahwa dia itu adalah seorang mantan artis cilik di tahun 90-an, dan salah satu film yang pernah dia mainkan adalah serial Power Rangers, di mana di situ dia berperan sebagai seorang cameo atau pemeran sampingan. Nah, dia bilang berkat peran kecilnya disitulah dia berhasil menyimpan uang sedikit demi sedikit, yang mana tabungannya itu terus membesar, hingga sekarang dia berhasil membeli sebuah kapal yacht. Tapi polisi saat itu nggak yakin dengan jawaban dari si Skyler ini, dan mereka terus mencecar dia dan menyudutkan Skyler, hingga akhirnya orang itu pun mengaku bahwa uang itu sebenarnya bukanlah hasil dari artis cilik, melainkan uang hasil rampokan yang dia sembunyikan sebelum dia masuk ke dalam penjara. Dan setelah Skyler bebas, dia berniat untuk melakukan pencucian uang panas tersebut dengan membeli sebuah kapal yacht. Polisi saat itu sebenarnya ingin menangkap Skyler atas tuduhan pencucian uang, tapi karena melihat pria ini sangat kooperatif dan membantu dalam memberikan informasi, maka saat itu Skyler dilepaskan begitu saja oleh polisi. Kemudian polisi pun lanjut menginterogasi istri dari Skyler, yaitu Jennifer, kemudian lanjut menginterogasi notaris dan juga seorang teman dari Skyler yang menjadi saksi dalam transaksi itu. Mereka bertiga diinterogasi masing-masing secara terpisah, di mana keterangan dari mereka semua ternyata sama dengan apa yang diceritakan oleh Skyler sebelumnya. Polisi yang merasa frustasi karena merasa bahwa kasus ini sepertinya akan segera memasuki titik buntu, akhirnya meminta tolong kepada media TV untuk menayangkan berita tentang kasus hilangnya Tom dan Jackie, sambil menyertakan foto dari Tom dan Jackie bersama dengan mobil yang mereka kendarai terakhir kali. Apabila ada orang yang melihat ataupun mengetahui keberadaan dari Tom, Jackie maupun mobilnya, diminta untuk segera menginfokan kepada polisi. Dan benar saja, polisi pun mendapatkan panggilan telepon dari pasangan lanjut usia yang ada di Meksiko. Pasangan tua itu bilang ke polisi kalau mereka telah menonton berita itu, dan mobil yang ada di dalam berita itu sekarang sedang terparkir di depan jalan rumah mereka. Pihak kepolisian lokal di Meksiko pun segera bergerak cepat menuju ke lokasi yang dimaksud. Tapi ketika mereka sampai di sana, ternyata Tom dan Jackie tidak ada di dalam mobil itu, melainkan seorang pemuda Meksiko lokal yang terlihat sangat kebingungan ketika dia dihampiri oleh polisi. Pemuda itu bilang kalau dia tidak kenal dengan yang namanya Tom dan Jackie, dan mobil ini adalah mobil milik temannya yang bernama Skyler DeLeons. Polisi pun langsung sadar kalau mereka telah dibohongi oleh Skyler DeLeons, dan mereka yakin pasti Skyler tahu di mana Tom dan Jackie berada. Dengan berbekal rekaman pengakuan dari Skyler, polisi pun langsung menahannya atas tuduhan kasus pencucian uang dan menggeledah seisi rumahnya untuk mencari petunjuk lain. Di dalam rumah dari Skyler dan Jennifer, polisi menemukan banyak sekali barang-barang pribadi milik Tom dan Jackie, seperti kamera dan juga laptop. Bukti sudah jelas terpampang nyata, namun Skyler masih saja mengelak dan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Begitu pula dengan sang istri Jennifer yang datang ke berbagai talk show dan membela Skyler dan bilang kalau suaminya itu tidak melakukan kesalahan apapun dan ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jennifer juga bilang kalau mereka tidak ada hubungannya dengan kasus menghilangnya Tom dan Jackie Hawks. Tapi polisi saat itu sudah tidak mau tertipu lagi oleh pengakuan dari keluarga DeLeons, jadi mereka memutuskan untuk melakukan interogasi ulang kepada sang notaris dan juga seorang teman dari Skyler yang menjadi saksi dalam transaksi itu. Kemudian notaris yang bernama Kathleen Harris itu pun datang ke kantor polisi dan diberondong dengan ratusan pertanyaan yang menyebabkan sang notaris itu menjadi kelelahan secara fisik dan juga mental. Hingga akhirnya dia pun menyerah dan mengaku bahwa dia sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Tom dan Jackie Hawks. Dia hanya dibayar oleh Skyler untuk mengesahkan dokumen penjualan yang menurut Kathleen di dalamnya sudah ada tanda tangan dari pihak penjual. Notaris itu pun lalu bersumpah kepada polisi bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi kepada Tom dan Jackie Hawks. Kemudian polisi pun beralih kepada saksi lain, yaitu teman dari Skyler yang bernama Alonzo McCain. Awalnya Alonzo masih berpegang teguh kepada cerita awal versi Skyler, namun polisi akhirnya meminta dia untuk stop, jangan berbohong lagi, karena sang notaris juga sudah mengakui semua kebohongan ini. Alonzo yang terkejut pun lalu meminta maaf dan berjanji kepada polisi bahwa dia akan berkata yang sejujur-jujurnya setelah dia dijanjikan akan diberikan keringanan hukuman oleh polisi.
Alonso awalnya mengenal Skyler ketika mereka menghabiskan masa tahanan di dalam penjara yang sama. Alhasil, setelah bebas, mereka pun masih menjaga tali silaturahmi di antara mereka. Hingga akhirnya, pada tahun 2004, Skyler meminta bantuan Alonso untuk menghabisi Tom dan Jackie Hawks. Di mana setelah pekerjaan itu selesai, Alonso dijanjikan akan diberikan uang sebesar $1 juta. Sehingga pada tanggal 15 November, Skyler, Alonso, dan seorang pria lain yang bernama John Kennedy yang direkrut oleh Skyler berkumpul di sebuah tempat untuk menjalankan aksi mereka. John Kennedy ini adalah seorang preman alias gangster lokal di California yang direkrut oleh Skyler untuk membantu mereka apabila rencananya tidak berjalan mulus. Nah, ketiga orang inilah yang lalu datang ke dermaga untuk melakukan test drive kapal yacht bersama Tom dan Jackie. Tapi menurut Alonso, sebelum mereka naik ke atas kapal, Tom sempat merasa ragu dan memutuskan untuk membatalkan test drive mereka. Tom beralasan bahwa sepertinya hari ini kurang baik untuk melakukan test drive dan meminta untuk melakukannya di lain hari saja. Nah, karena si Skyler ini pintar, dia langsung nelpon istrinya, Jennifer, untuk datang ke sana sambil membawa bayi mereka. Seorang bayi lucu berusia kurang dari 2 tahun yang berhasil mengubah dinamika situasi yang awalnya canggung dan penuh kecurigaan menjadi lebih hangat. Tom yang awalnya tidak mau melakukan test drive pun akhirnya luluh dan setuju untuk berlayar bersama mereka. Tapi, tepat ketika mereka akan naik ke atas kapal, Jennifer tiba-tiba bilang ke Tom dan Jackie kalau dia sepertinya nggak bakalan ikut berlayar karena bayinya sedikit rewel, jadi dia akan menunggu mereka di dermaga saja. Nah, saat itu Alonso melihat mimik wajah Tom kembali berubah menjadi canggung dan sedikit curiga dengan mereka. Namun karena Tom sudah terlanjur berkomitmen untuk melakukan test drive, maka berangkatlah Tom, Jackie, dengan 3 orang pria asing itu di dalam kapal mereka. Dan ketika posisi kapal sudah berada di tengah lautan lepas yang jauh dari dermaga, saat itu Skyler dan temannya John menghampiri Tom dan bilang ke Tom kalau mereka ingin menunjukkan sesuatu di bagian bawah dari dek kapal. Alhasil Tom pun ikut turun bersama dengan Skyler dan John menuju ke area tempat tidur. Sedangkan Jackie menunggu di area dapur yang berada tepat di atas kamar tidur bersama dengan Alonso. Dan dalam hitungan detik, Jackie mendengar ada suara berisik semacam perkelahian dari arah kamar tidur. Namun belum sempat dia menoleh ke arah Alonso, pria itu sudah lebih dulu melompat ke arah Jackie dan mengunci tubuhnya lalu memborgol tangannya. Kemudian Jackie melihat Skyler dan John naik ke area dapur tanpa kehadiran Tom, sehingga Jackie pun langsung sadar kalau mereka ini ternyata adalah orang jahat. Jackie pun dipaksa untuk turun ke kamar tidur dan duduk di samping suaminya, Tom, yang telah terikat di atas kasur. Saat itu Jackie menatap marah ke arah Skyler dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini kepada kami? Padahal kita baru saja bertemu dengan istrimu yang cantik dan anakmu yang lucu. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tolonglah, kami hanya ingin kembali ke daratan dan berkumpul lagi bersama anak dan cucu kami." Namun Skyler tidak peduli dan kembali naik ke atas untuk mengemudikan kapal menuju ke lokasi yang sudah dia rencanakan. Saat berada di dalam kamar, Alonso mengaku bahwa dia bisa melihat Tom berusaha untuk menenangkan istrinya dan berkata kalau tidak apa-apa, apapun yang terjadi kita akan hadapi bersama-sama. Setelah kapal mereka sampai di titik terdalam dari lautan itu, Tom dan Jackie pun diseret untuk naik ke atas dek kapal dan mereka dipaksa untuk menandatangani dokumen penjualan dan juga surat kuasa atas semua rekening bank mereka. Nah, setelah proses tanda tangan itu selesai, Tom dan Jackie diseret ke arah bagian ujung kapal, tempat di mana jangkar berada. Saat itu Jackie yang sangat ketakutan sempat memohon kepada Skyler untuk dibebaskan karena dia masih ingin hidup untuk melihat cucunya yang akan segera lahir. Dan tanpa disangka, saat itu Tom yang marah berhasil melepaskan genggaman tangan dari John dan langsung menendang ke arah area vital dari Skyler. Namun sayangnya, John yang memang berbadan kekar kembali menangkap Tom dan mengunci tubuhnya. Kemudian Tom pun didudukkan di lantai bersama dengan Jackie istrinya dengan posisi punggung mereka yang saling menempel satu sama lain, serta borgol di tangan mereka juga disambungkan. Kemudian Skyler pun memerintahkan John untuk menggeser jangkar ini ke arah ujung kapal, sedangkan bagian rantai yang paling ujung lalu Skyler lilitkan ke seluruh tubuh Tom dan Jackie. Kemudian Skyler pun berjalan ke ujung kapal dan menendang jatuh jangkar itu ke dalam laut, yang mana secara otomatis rantai itu akan ikut menarik tubuh Tom dan Jackie ke dasar lautan. Saat itu Alonso mengaku melihat Skyler yang tertawa kegirangan dan melompat-lompat seperti anak kecil. Dan yang lebih mengejutkan lagi, meskipun Jennifer atau istri dari Skyler tidak berada di dalam kapal, tapi ternyata wanita itu adalah otak di balik aksi mereka. Bahkan Alonso mengatakan bahwa semua ini adalah ide dari Jennifer sendiri. Jennifer lah yang awalnya menemukan iklan kapal yacht itu di dalam majalah dan meyakinkan suaminya Skyler untuk menghabisi Tom dan Jackie, lalu mengambil kapal mereka dan menjualnya agar mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah.
Jennifer jugalah yang sengaja membawa bayi kecil mereka agar Tom dan Jackie bisa luluh dan masuk ke dalam perangkapnya. Bahkan sebelum dan sesudah mereka beraksi, Skyler selalu menyempatkan waktu untuk menghubungi Jennifer hanya sekedar untuk mengabari perkembangan dari rencana mereka, sambil bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan bagian yang paling mind-blowing dari kasus ini adalah kamera milik Jackie, yang mana ketika polisi menemukan kamera itu di dalam rumah Skyler dan Jennifer, mereka lalu melihat isi rekamannya dan menemukan sebuah video yang direkam langsung oleh Jackie yang memperlihatkan isi dari kapal itu, di mana Jackie sempat curhat dan bilang di kamera kalau dia sangat senang akan segera menjual kapal ini dan bisa segera berkumpul bersama dengan anak dan cucunya. Tapi ketika polisi mencoba untuk melihat rekaman-rekaman berikutnya, ternyata videonya beralih menjadi video yang direkam oleh Jennifer, di mana keluarga kecilnya terlihat sedang merayakan acara makan malam Thanksgiving sambil bermain bersama dengan putri kecil mereka, yang mana itu hanya berjarak beberapa hari setelah mereka menghabisi Tom dan Jackie. Sangat tidak berperi kemanusiaan mengingat mereka baru saja menghabisi Tom dan Jackie lalu mengambil kamera mereka dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan merekam seluruh aktivitas anggota keluarganya. Padahal di dalam kamera itu ada rekaman video yang sangat memilukan dari Jackie yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Jennifer dan Skyler. Pada akhirnya, Alonzo McCain dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Jennifer DeLeon dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Sedangkan Skyler DeLeon dan John Kennedy dijatuhi hukuman mati. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena itu bakalan sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih banyak untuk dukungannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.